tes wawasan kebangsaan, materi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah salah satu bagian dari tes pilar bangsa, pilar negara ya kan. Nah, pilar negara itu ada beberapa bagian, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Pancasila, lalu ada NKRI dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Di bagian Undang-Undang Dasar 145, dulu di tes TWK periode sebelumnya, itu sebelum tahun 2020 ya, itu kebanyakan menggunakan pemahaman teknis. Artinya ada pertanyaan, lalu biasanya disampaikan, apa nih? Misalkan ada teks, nanti ditanya ini pasal berapa? Atau kalau dibalik, ini ada ketik pasal berapa, lalu nanti ditanya itu apa isinya, atau hal-hal teknis lainnya, misalkan dalam pengajuan gerasi presiden meminta izin siapa. Nah, itu kan pertanyaan umum ya sepertinya, tetapi sebenarnya jawabannya ada di dalam Undang-Undang Dasar 145. Nah, di sebelumnya. Sekarang di TWK mode sekarang tidak sepenuhnya dihilangkan, tetapi mayoritas berupa pemahaman lebih lanjut. Nah, bagaimana bentuknya? Nanti kita bahas di bagian soal. Ada berapa? Nah, salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Dasar 145 adalah terkait dengan amandemen. Amandemen itu beberapa kali ditanyakan, baik itu pertanyaan langsung atau pertanyaan yang berupa jembatan ke pertanyaan yang lainnya. Misalkan, oh setelah ada amandemen lalu bagaimana dan semacam-macamnya. Nah, amandemen itu apa? Jadi amandemen itu ada 4 kali ya dari tahun 1999 sampai tahun 2021. Nah, itu ada beberapa ayat yang diubah. Misalkan ini yang di-highlight ya adalah pasal 5 ayat 1. Itu hak presiden mengajukan rancangan undang-undang. Jadi sebelumnya rancangan undang-undang itu murni dari DPR karena merupakan produk legislatif. Nah, untuk berdasarkan setelah amandemen, presiden juga punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Lalu ada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, pasal 7 ini bisa dibilang adalah uh, hal yang menjadi satu trigger utama adanya revisi undang-undang. Sekarang kan kita masa jabatan presiden wakil presiden adalah maksimal 2 periode. Jadi yang teks sebelumnya adalah dalam waktu 5 tahun ya, jadi 5 tahun 2 kali periode. Jadi kalau sebelumnya teksnya berbicara bahwa masa jabatan presiden wakil presiden itu adalah 5 tahun dan dapat dipilih setelahnya. Artinya tidak ada berapa maksimal uh, presiden itu dapat terpilih, sehingga pada saat itu uh, mantan presiden kita Soeharto bisa beberapa kali dipilih. Lalu ada pasal 9 ayat 1 ayat 2 yang sumpah, lalu 13, 14, 15, 16 itu adalah hak-hak presiden, yaitu penempatan duta, gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Ini tambahan karena sebelumnya tidak ada. Lalu 15 juga tambahan, memberikan gelar tanda jasa kehormatan, sebelumnya nggak ada. 17 itu pengangkatan menteri, perubahan. Lalu 20 itu tekan DPR, mekanisme DPR, lalu tekan 21 yaitu hak DPR mengajukan rancangan undang-undang. Jadi sebelumnya nggak ada karena by default sudah oleh DPR. Nah, apa saja yang berubah setelah amandemen? Nah, sebelum amandemen itu ada 2 istilah. Jadi ada 3 bagian dari undang-undang. Ada pembukaan atau preambul, lalu ada batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan, lalu ada penjelasan. Nah, itu mungkin kalau teks-teks lama nanti ada bagian penjelasan, menjelaskan masing-masing pasal, ya kan, di batang tubuh. Setelah amandemen, cuma ada 2, yaitu pembukaan atau preambul dan pasal-pasal. Nah, batang tubuh dan penjelasan dijadikan satu, sehingga tidak ada lagi semua penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, sehingga mungkin diketahui beberapa pasal itu sangat sangat
panjang. Nah, sangat-sangat panjang. Jadi secara teks itu bisa sampai 3-4 baris untuk satu pasal atau ayat. Begitu. Terdiri dari apa? 21 bab, lalu ada 73 pasal, ada 194 ayat, ada 3 peraturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Itu harus tahu aja. Lalu bagaimana bentuk soalnya? Nah, bentuk soal kan harus disampaikan. Kalau soal sebelumnya itu langsung teknis ya. Oh, ini pasal ini apa? Atau teks ini pasal apa ayat berapa? Nah, sekarang kita lihat di soal TWK 1 ya. Nah, soal TWK 1 ini misalkan pasal 29 Undang-Undang 145 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, jadi sudah jelaskan nih, oh ada ayatnya, ada pasal, ada ayatnya, lalu ada teksnya. Sehingga bukan lagi berupa pertanyaan pengetahuan. Nah, yang menjadi pertanyaan justru adalah bagaimana contoh perilaku mencerminkan pernyataan tersebut. Nah, ini mungkin juga nanti hati-hati ya, karena siapa tahu diberikan pasalnya saja. Nah, makanya kan itu kita ulangi lagi bahwa pentingnya untuk TWK itu dihafalkan pasal apa terkait apa. Nah, nanti kalau kita ketemu materi undang-undang lagi, kita akan belajar menghafalkannya. Nah, jadi di sini pasal 29 itu terkait dengan kebebasan beragama. Ada 3 ayat, 1, 2, 3. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan pernyataan tersebut, lah kita cari. Nah, berarti ini sebenarnya mirip soal TKP ya. Nah, teman kita lihat memprotes. Kembali lagi, ini sebenarnya mirip dengan cara pengerjaan soal TKP. Kita lihat kata-kata actionnya. Kalau contoh tuh lihat aja kata-kata kerjanya, kata-kata actionnya. Oh, memprotes berdiri salah, bukan jawabannya. Ya kan? Menjunjung nih, nah ini berarti ada kemungkinan jawabannya benar. Kita pakai eliminasi lagi untuk soal TBK dengan model seperti ini. Lalu berpedoman ini juga mungkin benar ya, kita tandain dulu, ya kan? Mempelajari agama masing-masing, kita tandain dulu. Menghormati, berarti dari A, B, C, D, dan E yang value-nya negatif cuma A. Berarti dari 4 yang value-nya netral atau positif ini, kita cari mana yang sesuai. Ini berdasarkan kata kerja saja ya. Jadi Kak, ini kan ada belakangnya. Iya, itu kan kita kan nggak dalam eliminasi, kita nggak terlalu mementingkan kata belakangnya. Kita lihat kata kerjanya dulu aja. Karena Anda juga akan dilihat lagi kan kedua kalinya. Menjunjung ini bagus, tapi karena ada frasa paling benar dibandingkan agama lain, makanya dicoret juga. Ya kan? Yang C berpedoman pada ajaran menunjukkan dosa ini bagus, mempelajari agama masing-masing dengan baik. Bagus. Nah, cuman karena di sini adalah yang di-highlight adalah memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah yang agama lain, maka jelas-jelas yang paling sesuai adalah E. Itu aja. Jadi jawabannya E. Disesuaikan. Nah, ini penting karena nanti ada akan banyak soal kayak gini untuk soal undang-undang kan, jenis seperti ini bisa aja keluar 2, bisa keluar 3, ya kan. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu soal kayak gini, ini dianggap sebagai bonus poin. Artinya wah harus harus dikerjakan harus benar jawabannya. Kita cari bentuk soal yang lain. Soal 2, pasal 7 sama kan metode prinsipnya kan ada pasalnya, ada ayatnya, pasal 7, ya kan. Lalu ada teksnya menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan 5 tahun dan dapat kembali dipilih selama 1 kali dalam masa jabatannya, ya kan. Nah, ini adalah bentuk dasar soal-soal Undang-Undang Dasar 45 di soal TWK ini, gitu kan. Jadi ada teksnya, lalu ada penjelasannya supaya teman-teman bukan cuma tahu, saya bukan diuji ketahuan saja, tapi juga diuji pemahamannya. Dengan apa, Kak? Tadi untuk yang sebelumnya dengan contoh. Nah, yang sekarang dengan apa? Dengan penalaran konsekuensi. Jadi misalkan ini tidak ada, ya kan tidak di amandemen, maka apa yang terjadi? Berarti sama saja, makanya kita membahas amandemen ya. Jadi sama saja bagaimana kalau pasal 7 ini tidak di amandemen. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih,
sebelum amandemen tuh apa? Ini kan yang dikasih tahu cuma setelah amandemen kan. Nah, kita kan tidak diketahui sebelum amandemen. Nah, sebelum amandemen jadi teman-teman harus aware, oh amandemennya apa? Oh, dulu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Ini sama 5 tahunnya ya. Nah, lalu sama dapat dipilih kembali dalam masa jabatan. Sama nih, yang sama. Ini sama. Nah, yang berbeda adalah dalam 1 kali masa jabatan. Artinya terbatas hanya tambah 1 kali. Jadi kalau ada seorang presiden incumbent, ya kan, dia mau pemilu, dia cuma bisa pemilu sekali tambah sekali lagi, ya kan. Nah, kalau dulu dia bisa berkali-kali karena tidak ada frasa maksimal 1 kali dalam masa jabatannya. Nah, atas hal itu kita lihat di pilihan jawabannya, sistem menjadi lebih demokratis. Bisa jadi kita value kosong dulu. Adanya penggantian selama kurun waktu 5 tahun sekali. Ini kan mana yang berbeda ya? Ini kan salah ya, karena inilah pentingnya teman-teman tahu sebelum amandemen. Sebelum amandemen itu kan juga 5 tahun sekali, karena emang masa jabatannya 5 tahun. Jadi tidak ada hubungannya sebelum atau setelah amandemen dengan kata-kata 5 tahun sekali, ya kan? Nah, kosongan yang diperigi presiden katakan keturunannya ini juga tidak ada di teks sebelumnya karena tidak ada kata-kata yang terkait dengan keturunannya ya. Lalu delta adanya kesempatan menyalahgunakan wewenang. Ini kita terima dulu, kita masukin dulu karena ini masih masih masuk akal, ya kan? Kekuatan eksekutif akan lemah karena sering berganti presiden sebagai lembaga tinggi negara. Ini juga salah ya. Ini kebalikannya. Jadi sekarang tinggal ada 2 opsi, A dan delta. A, sistem permendekan akan menjadi lebih demokratis, ya kan? Ini kan kalau pernyataannya apabila ketentuan tersebut tidak di amandemen, maka kita kan mencari yang mana lebih jelek ya. Berarti kalau A jawabannya juga salah, karena dia juga lebih bagus kan. Artinya jawaban yang benar cuma di delta, adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Nah, ini berarti jawabannya adalah delta. Jadi teman-teman kalau ketemu soal kayak gini, walaupun sudah diberitahu ini pasal apa dan isinya apa, kalau terkait dengan misalkan konsekuensi, perubahan, kan kalau soal sebelum tentang contoh ya, kalau kan konsekuensi, perubahan, atau historis, teman-teman juga harus tahu apa yang berubah gitu. Soal ketiga, ya kan, amandemen Undang-Undang Dasar 145 di negara kita dilakukan sebanyak 4 kali, ya kan. Amandemen merupakan konsekuensi terhadap fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga negara, salah satu MPR. Sebelum amandemen, MPR menjalankan kedaulatan sepenuhnya, benar nih sebelum amandemen. Namun setelah Undang-Undang 45 berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang. Upaya yang dilakukan warga agar menjaga kedaulatan dapat berjalan baik adalah, nah, jadi gini ya. Jadi sebenarnya inilah satu bagian yang tidak terlalu kakak sukai dalam TWK. Jadi materi TWK-nya itu cuma dijadikan pengantar. Ini sampai di sini tuh sebenarnya kalaupun dihapus juga nggak ada masalah, ya kan? Ini just to know lah, nice to know. Jadi kita cuma tahu aja. Nah, tapi yang penting adalah pertanyaan dari sini, upaya yang dapat dilakukan warga agar kedaulatan dapat berjalan dengan baik adalah intinya saja. Jadi kalau ini sampai ini nggak dibaca, nggak ada masalah. Cuman kita nanti perlu untuk cross check ke bagian ini kalau misalkan ada 2 atau 3 jawaban yang value-nya sama. Ya, contoh, ya kan? A, memilih calon pemimpin yang lebih baik dari umum. Nah, kan ini kan memilih calon pemimpin lebih dari satu saat pemilihan umum. Kan salah ya ini ya. Ini kan namanya teman-teman eh, tidak menggunakan hak pemilihan secara baik karena harusnya satu kan. Nah, oke, salah. B, bersikap positif karena tidak akan ada calon. Nah, ini kan jawabannya juga salah. Bukan ini jawabannya ya. Lalu ikut melakukan pemilihan pemimpin mengambil voting lebih cepat menghasilkan keputusan.
ya kan? Nah, ini kita netralin dulu lah, masukin dulu. Berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum. Nah, ini benar nih. Melakukan aksi unjuk rasa kritik pada kebijakan pemerintah. Ini benar. Berarti yang kita hilangin ya, karena sudah ada dua yang benar. Nah, dua ini kan adalah kalau kita bacanya dari sini saja, upaya apa yang dilakukan warga agar kedaulatan berjalan lebih baik adalah benar melakukan partisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki pemilihan umum. Benar, value-nya positif. Melakukan aksi unjuk rasa dan kebijakan pemerintah. Ini juga benar, nggak ada masalah ya kan. Nah, cuman dari dua ini mana? Jadi perbedaan dengan TKP, kalau TKP kan kalau kita pakai eliminasi, kalau sudah ketemu dua, salah pun kita dapat 4 kan. Tapi kan ini kan TWK. Kalau salah ya salah. Sehingga kita harus bisa memastikan benar-benar jawaban mana yang benar, ya kan? Nah, di sini dengan apa Kak caranya? Ini kan value-nya semua sama positif kan. Kita hubungkan dengan soal. Nah, kita balikin lagi ke soal. Di sini apa sih? Sebanyak 4 kali. Ini nggak penting ya. Memiliki, nah ini sih. Namun amandemen 1945 ke dalam negara berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang. Kalau teman-teman tahu apa itu implikasinya dalam undang-undang di pasal 2 itu, ini pasal 2 ya dengan MPR. Salah satunya adalah dengan melakukan pemilu. Nah, pemilu itu adalah salah satu ya, yang utama bagaimana kekuasaan di tangan rakyat itu istilahnya apa ya? Istilahnya diwewenangkan kepada pemerintah. Nah, jadi harus yang berkaitan dengan pemilu dari D dan E yang berhubungan dengan pemilu hanya delta, sehingga jawabannya adalah delta. Begitu ya cara berpikir dalam mengerjakan soal-soal TWK. Jadi untuk soal-soal TWK untuk Undang-Undang Dasar 45 itu biasanya sekarang formatnya sudah ada pasalnya, ada penjelasannya, lalu kita diminta untuk berpikir lebih dari itu. Misalkan kita dicari contoh, kegiatan apa yang sesuai, perilaku apa yang sesuai, atau tadi ya implikasi kalau tidak diubah, bagaimana yang sebelumnya, lalu kalau di sini bagaimana mengaplikasikan dengan benar, lalu apa konsekuensinya dan semacam-macamnya itu yang adalah soal-soal TWK yang sekarang. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi besok untuk belajar lebih lanjut.